Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku di channel Hakim Prima. Video kali ini seputar prakerja lagi. Dan kali ini aku ingin bertanya ke kalian, bagaimana prakerja kalian? Apakah sudah cair? Apakah kalian sudah bisa mendapatkan insentif yang dijanjikan pemerintah? Atau bahkan kalian sedang kesulitan dalam pencairan insentif tersebut? Nah, kalau misal kalian ada kendala seperti itu, ini ada solusinya. Jadi pada video sebelumnya, kalian bisa lihat di sini. Video sebelumnya itu mengenai cara pendaftaran kartu prakerja. Tetapi di sini makin ke belakang sini makin banyak sekali pertanyaan mengapa prakerjanya tidak bisa cair ataupun sulit sekali untuk bisa mengakses prakerja, dan bahkan sudah 3 kali atau lebih mengikuti pendaftaran prakerja tapi tetap gagal dan ditolak. Jadi kali ini aku akan membahasnya gimana sih cara untuk mengatasinya yang sudah mendaftar prakerja 3 kali atau lebih bahkan dan tetap ditolak. Jadi kali ini ada solusinya gitu untuk bagaimana cara mengatasinya agar kita tetap bisa mengakses prakerjanya sehingga kita bisa mendapatkan insentif tersebut. Nah, yang pertama, kalian lihat aja di link deskripsinya ini bagaimana cara untuk mengaksesnya. Dan setelah itu ikuti aja petunjuknya ya guys. Ini dia videonya. Nah guys, tapi sebelum kita membuat kartu prakerjanya ini, ada beberapa kriteria yang ditetapkan pemerintah. Siapa aja yang berhak untuk mendapatkan prakerja ini. Jadi untuk yang paling mendasarnya itu adalah warga negara Indonesia, itu udah pasti. Dan kemudian itu sudah berada di atas umur 18 tahun. Jadi dan juga satu lagi, tidak dalam sekolah ataupun kuliah. Nah, itu ada yang paling dasar. Kemudian, kriteria yang lebih mendetailnya lagi itu, ini seperti kalangan yang terkena PHK, pedagang mikro, pedagang-pedagang kecil, dan juga ibaratnya ya, pengangguran juga bisa. Jadi tujuan pemerintah ini memberikan insentif prakerja agar dapat membantu perekonomian mereka, agar setidaknya menopang lah untuk beberapa bulan kemudian, atau bahkan kalau misal mereka bisa mengelola uang yang diberikan pemerintah ini, mereka bisa membuka usaha kecil. Jadi setidaknya uang ini bisa diputarkan sebagai modal untuk mereka semua gitu. Nah, terus kemudian mereka yang emang betul-betul wajib, yang betul-betul berhak untuk mendapatkan kartu prakerja ini, yaitu mereka ini bukan pejabat negara. Karena kalau memang pejabat negara itu emang nggak boleh sama sekali, karena ya nggak mungkin kan ada orang yang lebih membutuhkan dibandingkan orang yang bekerja sebagai pejabat negara. Kemudian yang tidak berhak untuk mendapatkan ini adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, itu juga nggak boleh. Kemudian selanjutnya adalah PNS ataupun aparatur sipil negara atau ASN. Yang kemudian Tentara Nasional Indonesia itu juga nggak boleh dapat, karena ibaratnya mereka sudah dapatkan gaji pokok dari pemerintah. Intinya yang berkaitan dengan pemerintah, yang bekerja sama dengan pemerintah, yang memakan gaji sama pemerintah, tidak bisa mendapatkan insentif prakerja ini. Jadi ini nih emang untuk kalangan umum masyarakat awam biasa yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, tapi yang mungkin ibaratnya kalian, aku tidak anggota pejabat daerah atau segala macamnya, aku tidak PNS segala macamnya, tapi kok nggak dapat ya insentif ini. Nah, perlu diperhatikan mungkin dari segi administrasi kalian ada yang kurang memenuhi syarat gitu. Jadi kalian harus perhatikan lagi dari syarat-syaratnya, baik itu dari KTP kalian, KK kalian. Nah, ini yang penting lagi nih ya, kalau bagi aku pendapatnya, misalnya kalian masih tinggal sama orang tua kalian, walaupun misal kalian itu memang pengangguran, tetapi orang tua kalian itu PNS. Nah, kalian kan masih satu kakak sama orang tua kalian. Sepertinya itu juga tidak dapat untuk insentif prakerja, karena setidaknya orang tua kita ini masih mampu seperti itu. Kemudian teman-teman, mereka yang berhak menerima prakerja ini atau yang bisa menerima prakerja ini adalah mereka yang bukan penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat seperti program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian bantuan pangan non tunai BPNT, program kartu sembako, bantuan langsung tunai atau BLT, maupun penerima bantuan iuran PBI, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS. Nah, kalau misal kalian emang tidak ada termasuk dari kriteria yang tersebut, tapi kalian tetap gagal, maka inilah yang harus kalian lakukan setelah kalian dinyatakan gagal, dan kalian harus tetap mengikuti langkah berikut ini. Ini deh videonya.
Yang pertama, kalian buka dulu browser, entah dari laptop atau handphone kalian boleh. Kalian ketikkan aja di situ prakerja.go.id. Kemudian kita klik 3 yang di atas sebelah kanan. Kemudian kita cari FAQ. Kita klik FAQ-nya untuk mencari permasalahan umum yang sering ditanyakan pada suatu website. Di situ ada beberapa pertanyaan umum. Jadi kita bisa lihat aja di situ. Langsung aja klik. Nah, terus kita baca aja pelan-pelan sambil scroll ke bawah. Scroll ke bawah sambil dibaca juga. Di sini ada beberapa informasi yang memang sering dibutuhkan atau sering dipertanyakan pada suatu website ini. Jadi sebelum kalian bertanya kepada adminnya, alangkah lebih baiknya kalian bertanya dulu di FAQ ini untuk mencari pertanyaan yang mungkin sesuai dengan pertanyaan kalian. Di sini, status lolos atau tidak lolos kartu prakerja. Nah, ini dia apa yang harus saya lakukan jika sudah 3 kali gagal mendaftar gelombang. Nah, itu kita harus mendownloadnya surat pernyataan ini. Kita klik, kita download. Setelah download, maka tampilan seperti ini, berupa berkas kosong. Jadi yang kosong itu, yang garis panjang itu kita isi dengan nama dan identitas kita sesuai dengan KTP. Sambil dibaca juga, kita harus pastikan bahwa poin 1 sampai dengan poin 6 itu memang kita tidak ada terkait dengan itu gitu. Nah, di situ juga pakai materai 6000 dan di bawahnya itu juga nama kalian. Setelah kalian isi, kalian print, kemudian kalian tempel materai, kalian tanda tangan. Nah, kalau misal kalian sudah mendapatkan berkasnya, sudah kalian download, kemudian berkas tersebut kalian edit, kalian isi data-data identitas kalian sesuai dengan KTP kalian, dan setelah itu kalian ikuti aja syarat selanjutnya, yaitu kalian print atau kalian cetak data yang sudah kalian isi sesuai dengan KTP. Di situ aku sarankan diketik aja semuanya, kecuali nanti tanda tangan. Jadi di situ kalian ketik aja semuanya seperti contoh di sini. Ini aku kasih contohnya. Terus kalau misal kalian udah ketik, udah di print juga, kalian sudah print, kalian tempel materai 6000, baru kalian tanda tangan. Setelah tanda tangan, kalian foto atau scan dan kalian kirim ke email berikut di sini. Setelah email ini terkirim, ini tidak bisa dipastikan ya bahwa kalian langsung bisa lulus selanjutnya, karena ini adalah hak dari administrasi prakerja tersebut. Jadi setidaknya kita emang berusaha untuk bagaimana caranya agar tetap bisa mendapatkan insentif dari prakerja tersebut bisa diterima. Kalau misalkan sudah mengirimkan email tersebut ke halaman email di bawah ini, maka ya kalian tinggal tunggu aja gimana kabar selanjutnya. Tapi kalian harus tetap memantau prakerja kalian. Kalau misalnya ada pembukaan gelombang baru, kalian harus tetap mengikuti, klik ikuti gelombang. Jadi kalau misalnya walaupun kalian sudah mengirimkan itu, sudah mengirimkan emailnya untuk bisa mendapatkan prakerja, tapi kalau misalnya kalian ada pemberitahuan ada pembukaan gelombang baru, kalian harus tetap ikut aja. Jadi semoga agar prosesnya itu lebih dipercepat dan lebih dipermudah. Kalau seandainya mungkin ada kayak sedikit permasalahan dari teknis mungkin kali ya. Itu aja sih dari aku. Nah itu dia guys, jadi aku rasa kalian sudah bisa mengerti. Jadi kalian ikuti aja langkah-langkah di bawah ini, jangan di skip videonya. Dan kalau misalnya kalian benar-benar menyukai video ini, kalian merasa ini bermanfaat, mohon like-nya, jangan lupa juga untuk klik subscribe video ini
channel ini dan kalian share ke teman-teman kalian. Jadi bagi mereka yang betul-betul membutuhkan prakerja, insentif prakerja ini bisa membantu perekonomian mereka atau setidaknya bisa menopang kebutuhan mereka sehari-hari selama pandemi COVID ini. Ya walaupun mungkin tidak bisa terlalu memenuhi semua kebutuhan kita selama pandemi ini, tapi setidaknya pemerintah berusaha untuk mengurangi atau berusaha untuk membantu perekonomian masyarakat Indonesia. Kurasa sekian, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.